Kota Ngabang, atau yang dikenal juga sebagai Kota Intan, adalah sebuah kota yang kaya akan hasil alam dan wisatanya, seperti perkebunan sawit, pertambangan emas, dan intan, serta riam atau air terjun yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi. Penduduknya sendiri juga sangat ramah dan harmonis satu dengan yang lainnya. Dan inilah cerita saya selama beberapa hari di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, atau yang lebih dikenal dengan Land of Dayak, kota yang tenang, harmonis, dan kaya akan wisata serta hasil alamnya. Perjalanan saya dimulai dari kota Pontianak dan menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Kota Ngabang. Itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan menggunakan jalur darat. Mayoritas penduduk Ngabang sendiri memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik. Selebihnya ada juga yang beragama Muslim dan Buddha. Mereka hidup berdampingan sudah sejak lama. Dan setibanya saya di Kota Ngabang, saya menemui beberapa teman untuk mencoba mencari tahu lebih dalam informasi tentang Kota Ngabang. Memang kebanyakan masyarakat di Kabupaten Landak ini, khususnya mereka yang tinggal di Kecamatan Serimbu dengan Kecamatan Kolabehe, serta Kecamatan Mandor, rata-rata mereka ada yang menggali emas, tapi mereka ini secara manual kebanyakan. Ada di Kabupaten Landak ini ada 3 kecamatan yang masyarakatnya mencari hasil tambahan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, itu mereka mendulang emas dan intan. Makanya orang di luar sana menyebut kalau di Kabupaten Landak ini dijuluki dengan Kota Intan. Karena sebagian besar warga Kota Ngabang adalah petani kebun sawit, saya pun tertarik untuk melihat langsung ke kebun, aktivitas mereka memanen buah sawit, dan berbincang-bincang dengan seorang kerabat yang juga memiliki kebun sawit secara pribadi. Tapi, karena akses jalan yang tidak begitu bagus, kami pun harus menggunakan kendaraan khusus agar bisa masuk ke lokasi kebun. Perjalanan ke kebun sendiri tidak memakan waktu lama, karena letak kebunnya tidak begitu jauh dari kota. Jadi kira-kira bro di sini punya lahan berapa hektar kira-kira? Kurang lebih ya, lahan saya ini kurang lebihnya itu 7 hektar. 7 hektar itu milik pribadi ya bro? Ya, milik pribadi. Terus ini kan harga sawit sedang tidak stabil nih. Terutama kemarin kan sempat Jokowi mengeluarkan larangan ekspor minyak CPO. Itu berdampak nggak sih untuk kalian pengusaha sawit tuh gitu bro? Waduh, berdampak sekali bro. Berdampak sekali. Pada waktu itu saya ingat betul, Presiden baru mengumumkan berapa menit, dan langsung dari PKS udah mengumumkan penurunan harga. PKS itu apa? PKS itu pabrik kelapa sawit. Oh, pabrik kelapa sawit. Iya, Oke. pabrik kelapa sawit. Langsung anjlok ya? Langsung anjlok. Sampai ke sini juga kalian merasakan dampaknya? Sampai kita yang paling kecil berdampak sekali. Kita yang petani kecil berdampak sekali. Emang harga terendah sawit sempat berapa? Waktu itu sempat di bawah 1.000. Di bawah 1.000? 900-an. 900 perak per kilo? Iya, 900 rupiah. Itu berarti sulit ya? Ya, sangat sulit sih. Apalagi kita operasional di mana?
profesional di kebun ya. Kayak pupuk itu harganya udah naik 500 ke atas. Racun rumput yang dulunya sebelum itu harganya di bawah 1 juta, sekarang udah 1,5. Nah, segala macam operasionalnya sangat sulit buat kita petani untuk meningkatkan kualitas produksi dengan harga yang kayak sekarang. Harga jualnya rendah, sementara kos produksi sangat tinggi ya? Ya betul, sulit. Tapi pernah kan, sawit kan pernah juga tuh mencapai harga tertinggi tuh. Di berapa tuh? Tahun berapa? Itu di tahun 2021 kalau nggak salah ya. 2021 tuh tertinggi waktu itu 3.500. 3.500 ya. Per kilo. Per kilo ya. Berarti kalian panen lah ya? Ya. Masa-masa itu masa-masa jayanya ya? Masa-masa jaya kita panen, wah kita semangat sekali. Ya, tapi sekarang juga sempat lesu ya? Ya, sekarang sempat lesu, tapi puji Tuhannya juga sekarang harga TBS per kilo berangkat naik lah. Pelan-pelan ya. Berangkat naik, nggak kayak turunnya down sekali. Gitu naiknya merangkak. Pelan-pelan naik lah. Lahan seluas 7 hektar, kira-kira bro memperkerjakan berapa orang untuk panen dan untuk maintenance? Di sini kita kurang lebih ada berapa ya? 6 orang. 6 orang. 6 orang buat panen ya. Cukup itu untuk garap 7 hektar? Cukup. Oh cukup ya? Pas ya. Udah pas. Udah pas hitungannya. Jadi harapan bro sendiri ini ke depannya apa kira-kira untuk pertanian sawit saat ini? Ya, terutama tolong kendalikan harganya aja deh. Tolong kendalikan harganya biar harganya gimana ya? Sesuai standar lah. Pada waktu itu katanya pemerintah udah nerapkan harga standar. Untuk sawit? Untuk sawit dengan umur 5 tahun sampai 7 tahun itu udah ada harga standarnya. Tidak di bawah 1.000. Dan pada prakteknya itu semua dilanggar sama pabrik kelapa sawit. Oh gitu, nggak sesuai dengan kebijakan? Tidak sesuai sama kebijakan pemerintah. Harga ketetapan pemerintah tidak sesuai prakteknya. Nol. Jadi semoga kita harapkan harga sawit kembali normal lah bro ya. Iya, harapan kita petani harga sawit normal lah. Karena kan juga kebun ini juga menunjang kehidupan masyarakat lokal. Iya betul. Kan di sini kita masyarakatnya udah mandiri semua. Semenjak ada perkebunan sawit itu mandiri semua kita. Mandiri semua kita. Penghasilan kita terutama meningkatkan taraf hidup itu rata-rata dari perkebunan sawit. Dari perkebunan sawit. Landak ini berapa persen sih perkebunan sawitnya? Landak ya. Ini gimana? Maksudnya ini community yang besar kah atau warga Landak ada income lain selain berkebun sawit? Oh iya, ini community yang besar. Paling besar ya untuk Ngabang? Untuk Landak rata-rata masyarakatnya punya perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Dan ada juga kan katanya perusahaan-perusahaan Malaysia kan masuk di sini ya? Iya, ada katanya. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Oke. Ya, kalau masyarakat Landak, masyarakat itu tidak cukup banyak juga sih. Kalau dipresentasikan itu kan rata-rata petani di Landak ini kan petani kebun karet dengan petani kebun sawit. Ada juga jagung. Jadi sekitar di bawah 10%-an lah yang bekerja di tambang emas itu. Di sektor pertambangan ya? Iya. Untuk industri perkebunan sawit sendiri gimana sekarang? Kan lagi ada isu Jokowi melarang ekspor minyak CPO. Berdampak nggak kepada petani sawit? Sangat berdampak itu, sangat berdampak. Apalagi petani kita kan rata-rata sekarang kan banyak kebun sawit. Nah, dari yang dulunya pernah mencapai harga 3.000-an per kilo, sekarang sudah di bawah 1.000. Nah, jadi ini dampaknya sangat kuat kepada petani yang ibaratnya masih kecil, yang ada 1-2 hektar gitu, sangat-sangat berdampak. Apalagi harga minyak goreng masih terlalu tinggi, begitu. Kebetulan kita di Komisi B bermitra juga dengan perkebunan, kita juga mengusulkan sampai ke pemerintah pusat, harapannya harga untuk komoditas sawit tadi bisa dinaikkan kembali. Dan mudah-mudahan pemerintah pusat merespon aspirasi dari kita yang di tingkat bawah. Secara kelembagaan kita juga sudah berjuang untuk membantu petani-petani sawit beserta koperasi. Kemarin itu kita sudah melakukan juga kesepakatan ataupun pembahasan tentang masalah harga sawit ini dengan dampaknya di masyarakat. I know you told your friend you're not okay.
Dan karena hari sudah semakin sore, saya pun memutuskan untuk mengakhiri aktivitas dan kami pun menginap di tengah hutan, di pondok kebun sawit milik seorang kerabat yang menyambut kami dengan sangat baik. Beliau adalah Bang Rumi Ginting beserta istrinya. Di sini benar-benar tengah hutan dan dengan pemandangan penuh hamparan kebun sawit, dan kami pun bermalam di sini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. Saat ini gue sedang berada di tengah hutan. Ini di kebun sawit sih lebih tepatnya, punya teman juga. Jadi emang hari ini gue dapat kesempatan lah buat main ke Saung ya namanya, kebun beliau. Jadi ini kebun sawit itu sekitar 12 hektar, dan di sini ya healing tipis-tipis lah. Sambil gue lihat pemandangan, nikmatin. Tapi di sini nggak ada sinyal by the way. Tapi so far oke lah buat menenangkan pikiran. 1-2 hari jauh dari kota itu seru banget. Sekarang kita on the way ke Rumah Radang. Rumah Radang itu sendiri adalah rumah adat suku Dayak yang ada di Ngabang. Nah sekarang gue nggak sendirian, gue sama si Warren, bro. Siap. Nah jadi gue pengen tanya dikit nih bro. Siap, bisa. Kira-kira mayoritas orang yang tinggal di Ngabang nih suku-suku apa aja sih? Oke. Ya terutama di Kabupaten Landak ini ya. Kenapa disingkat Kabupaten Landak? Menurut sejarah yang didengar dari orang-orang tua, tetua-tetua yang ada di Landak itu, dari zaman Belanda itu dikasih nama Land of Dayak. Land of Dayak, Landak ya? Artinya tanah Dayak. Tanah Dayak. Iya, bukan itu menurut cerita orang tua ya. Bukan artinya Landak itu dari binatang Landak, bukan. Tapi Land of Dayak. Land of Dayak itu sejarah dari zaman Belanda yang arti itu tadi tanah Dayak. Tanah Dayak. Iya. Selain orang Dayak, ada suku-suku apa lagi yang tinggal di sini, Bang? Di sini selain orang Dayak ya, kita biasa disebut di sini bukan Dayak tapi Dayak ya. Dayak, ya. Orang Dayak di Ngabang, khusus di Ngabang kota ini mayoritas ya terutama orang Dayak. Selain orang Dayak juga ada beberapa persen Chinese, Melayu juga ada di sini karena mereka juga penduduk asli kota Ngabang lah. Orang Melayu juga ada ya. Melayu juga. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Dan setelah berkunjung ke kebun dan mengitari kota, saya pun menyempatkan diri untuk singgah di Rumah Radang untuk melihat langsung dan sekedar mengambil foto. Dan demikianlah cerita saya selama beberapa hari di kota Ngabang. Banyak perspektif baru dan cerita baru yang saya dapatkan di kota ini, terutama tentang perekonomian di sektor perkebunan dan keramahan warga lokalnya. You're trying to stay strong and fake a smile until